Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurul Muhammad Hidayat, Muhammad Farobani, Muhammad Chansa Rozikin, dan Vincentius Wistoda Gustama. Di sini kami akan memperlihatkan dan menjelaskan hasil dari tugas mekatronika yang telah kami kerjakan. Pertama, kita akan memperlihatkan tugas mekatronika yang kami kerjakan dan menjelaskan secara singkat bagaimana hasil program ini bekerja. Kemudian, kami akan menjelaskan bagaimana kerja dari ladder diagram tersebut. Langsung saja kita akan memulai OpenPLC runtime-nya. Ya, langsung saja kita mulai. Tekan Start PLC. Dan OpenPLC runtime sudah terhubung dengan Factory.io. Jadi langsung saja ke Factory.io. Ini adalah hasil dari tugas mekatronika yang telah kita kerjakan. Pertama adalah bagian production line, di mana bahan mentah akan diolah menjadi bahan jadi, yang terdiri dari base dan lead. Kemudian hasil dari barang jadi tersebut akan kita teruskan ke assembly line. Assembly line adalah untuk menyatukan base dan lead menjadi satu. Kemudian dilanjutkan ke storage line, di mana bahan yang jadi tersebut dijadikan satu, dan kemudian akan diteruskan ke warehouse system, di mana warehouse system akan menyimpan barang tersebut ke rak yang telah disediakan. Ya, langsung saja kita mulai. Untuk memulai program ini, kita hanya perlu menekan tombol Start di sini, dan semua alat-alat yang di sini akan hidup. Bisa kita lihat bahwa bahan mentahnya akan langsung dimasukkan ke machining tool, dan akan dijadikan menjadi barang jadi. Untuk yang sebelah sini, untuk memproduksi base, jadi bagian bawah, dan sebelah sini akan memproduksi lead dan bagian atas. Machining tool akan hidup jika terdeteksi bahan mentah yang terdeteksi pada sensor bagian sini, dan jika sensor bagian sini telah terdeteksi, itu akan mengulang awal produksi dan melanjutkan ke produksi selanjutnya. Dan jika terdeteksi, conveyor akan mati dan melanjutkan. Di bagian sini, untuk bagian sini bisa kita lihat, di sini ada pivot arm sorter. Fungsinya adalah untuk memilah leads dan base ke tempat yang sesuai untuk dijadikan satu. Pivot arm sorter akan hidup jika vision sensor di atas juga hidup. Di sini, saat retroeffective sensor hidup, dia akan menghidupkan pick and place aksis ini dan menempatkan barang jadi menjadi satu. Di sini, aksis pick and place akan menaruh barang jadi ke dalam sebuah kotak, di mana kotak ini dapat menyimpan 3-4 barang yang nantinya akan dikirim menuju warehouse sorting center. Namun sebelumnya, kita harus menunggu sampai 3 atau 4 barang jadi masuk ke kotak tersebut. Ya, kita akan melihat prosesnya sampai terisi sampai 4 atau 3. Ya, barang sudah terisi 3 kali, dan jika sensor ini menyala, conveyor yang belakang mati dan menunggu barang jadi untuk dimasukkan kembali. Kemudian dia akan mengirim barang ini ke warehouse sorting center, di mana jika sensor ini hidup, terdeteksi, dia akan menghidupkan seluruh proses warehouse sorting center ini. Sensor ini berfungsi untuk menghentikan box ini, dan kemudian proses pengangkatan dan penempatan barang ke rak warehouse tersebut akan berjalan, di mana stacker crane akan maju, mengambil barang, kembali ke posisi semula, ke tempat
warehouse yang belum ditempati, yang kemudian akan memilih tempat yang belum ditempati dan menempati box tersebut ke posisi tersebut, seperti itu. Kemudian, jika seluruh proses ini ingin dihentikan, kita hanya perlu memencet stop di sini, dan seluruh produksi akan berhenti. Ya, langsung saja kita ke penjelasan ladder diagram. Ladder diagram berikut adalah ladder diagram yang kami gunakan pada Project Factory IO ini. Ladder diagram kita terdiri dari 3 program. Yang pertama program 0, warehouse, dan conveyors. Program 0 berfungsi untuk menjalankan production line, yaitu machining tool-nya, dan untuk menjalankan assembly line, yaitu untuk menyatukan base dengan lead. Kemudian ada warehouse. Warehouse itu berfungsi untuk menjalankan warehouse sorting center-nya tersebut. Jadi untuk storage line-nya, di mana kita akan masukkan box itu ke rak box yang telah disediakan. Ketiga, conveyors. Conveyors berguna untuk menjalankan conveyor-conveyor yang tidak krusial pada program 0 atau warehouse. Ya, langsung saja kita akan masuk ke penjelasan program 0. Program 0 seperti yang sudah saya katakan sebelumnya berfungsi untuk menjalankan production line dan assembly line. Di sini terdapat beberapa ladder diagram, namun kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Di sebelah kanan terdapat normally closed dan normally open kontak bernama start dan stop. Start dan stop ini menerima input dari start button dan stop button, di mana dia akan mengset atau reset vir13. Vir13 ini berfungsi untuk mencegah ladder diagram lainnya untuk berjalan. Di sebelah kiri adalah ladder diagram yang bertanggung jawab untuk menjalankan production line atau menjalankan machining center-nya. Kita mulai dari bawah, dari rel kiri, masuk ke leads, dan langsung keluar ke rel kanan. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberitahu inputan ke dalam machining center agar dia memproduksi leads. Kemudian, dia akan masuk vir1, kemudian langsung ke atasnya. Di sini dia akan masuk vir1, vir13, dan CNC1. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah jika parameter vir1, parameter vir13 yang tadi sudah saya jelaskan, itu menjadi 1, dia bisa mengaktifkan CNC1. CNC1 itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengaktifkan conveyor yang memberi bahan mentah ke dalam machining center, agar machining center tidak mendapatkan bahan mentah secara berlebihan. Ya, untuk selanjutnya, CNC Sen 1 dan Vir 2. Ini untuk apa? Ini untuk jika sensor di bagian keluar machining center itu terdeteksi, dia akan mengaktifkan Vir 2. Kemudian yang ke atas lagi, ya, jika Vir 2 tadi sudah hidup di atas, dia akan aktif dan mengaktifkan timer. Timer selama 500 milisecond, dia akan mengaktifkan Vir 1, dan dia juga akan mereset Vir 2. Bisa kita ketahui Vir 1 tadi akan mengaktifkan CNC1. Kemudian di sini ada tombol stop. Tombol stop ini berguna untuk menginterupsi machining center. Kemudian ada tombol start. Tombol start ini berfungsi jika ada inputan start. Machining center akan bisa langsung dimulai. Kemudian ada CNC Sen 2. CNC Sen 2 ini berfungsi untuk preset Vir 1. Bisa kita lihat Vir 1 tadi berfungsi untuk mengaktifkan CNC1. Jadi, Vir 1 ini berfungsi untuk menonaktifkan CNC1. Kemudian ada mesin status. Mesin status ini untuk mencegah adanya dimulainya conveyor feeder. Dimulainya ada conveyor feeder jika machining center masih terus berjalan untuk memproduksi barang yang akan diproduksinya. Di sini juga ditambahkan parameter vir1. Parameter vir1 bersifat negated untuk memastikan bahwa vir1 itu putus. Dan kemudian dia akan mengaktifkan CNC Con1. CNC Con1 itu adalah conveyor
output, dan kemudian langsung masuk rel kanan. Untuk kode machining center yang kedua tidak terlalu berbeda, bedanya hanya di bagian leads. Bagian leads itu yang sudah saya katakan sebelumnya, bagian leads itu berfungsi untuk memberi perintah kepada machining center untuk memproduksi leads. Namun karena yang satunya memproduksi base, dia tidak akan memproduksi leads. Untuk yang selanjutnya, di sini ada RCTSNS dan RDRCT. Ini berfungsi untuk memanipulasi pivot arm. Jadi untuk memilih apakah itu lead, apakah itu base. Jika base terdeteksi, vision sensor akan memberi inputan ke RDRCT SNS. Di mana jika RDRCT SNS aktif, dia akan mengaktifkan pivot arm. Dan jika pivot arm aktif, pivot arm tersebut akan miring sekitar 45 derajat ke kiri untuk mengarahkan base ke sebelah kanan conveyor. Ya, kita akan melanjutkan ke assembly line, di mana di ladder diagram ini berfungsi untuk memanipulasi picker X dan Z. Nah, di sini kita mulai dari atas. Stop ini, jika stop button terpencet, dia akan mereset semua state dari picker X dan Z sehingga dia kembali ke posisi default. Kemudian ada dua sensor. Yang pertama sensor green base dan sensor green lead. Sensor green lead itu untuk mendeteksi lead. Jika dia mendeteksi lead, dia akan membolehkan program di bawah untuk maju. Dan kemudian sensor to green base ini berfungsi untuk menjalankan kode di bawah. Nah, langsung saja kita ke kode di bawah. Jika green base telah terdeteksi, dia akan mengaktifkan vir7 dan claim green base. Claim green base adalah penjepit, di mana penjepit itu jika dia mendapatkan inputan dari sensor green base, penjepit akan aktif. Bisa dilihat di sini outputnya menjadi set dalam claim green base. Dia akan menjepit green base agar dia aktif. Untuk claim green lead, dia akan menjepit lead-nya agar dia stay di tempatnya seperti claim green base yang nanti bisa diambil oleh picker X dan Z. Ya, langsung ke bawah. Kita sudah tahu vir7 aktif. vir7 aktif akan ada delay 1 detik. Delay ini untuk apa? Karena setiap aksi dari picker X dan Z tersebut itu butuh waktu. Jadi waktunya berapa? Waktunya sekitar 1 detik. Jadi butuh delay 1 detik agar dia bisa agar dia bisa melakukan aksinya. vir1, vir7, delay 1 detik di CNC Tone 3, dan akan mengaktifkan picker 1Z. Picker 1Z itu berguna untuk manipulasi tinggi dari picker X dan Z. Jadi lengan dari picker X dan Z itu, jika dia di set menjadi 1, dia akan turun. Kemudian dia akan melanjutkan ke delay CNC Tone 4 selama 1 detik. Dan kemudian dia akan melanjutkan picker 1G. Picker 1G itu, picker X dan Z itu, untuk mengambil barang, dia harus mengaktifkan fungsi yang bernama grab. Nah, jika fungsi grab itu di sini set menjadi 1, artinya dia mengambil barang. Kemudian dia akan mereset picker 1Z, karena dia sudah mengambil barang menggunakan lengan picker X dan Z ke bawah, mengambil barang. Dia harus ke atas lagi. Untuk ke atas, dia harus mengset value dari picker 1Z ini menjadi 0. Jadi, mereset picker 1Z menjadi 0, dia akan kembali ke posisi default. Kemudian claim green lead-nya akan melepas, reset, yang tadi itu kita jepit di atas, sekarang kita tidak jepitkan. Kemudian dia akan mengaktifkan vir5. vir5 di sini, dia akan mereset vir7 agar tidak ada interupsi lebih lanjut. Kemudian dia akan mengaktifkan CNC Tone 5. CNC Tone 5 ini delay 1 detik, dan dia akan mengaktifkan picker 1X. Mengset picker 1X. Picker 1X ini, dia akan memanjangkan lengan di X-axis untuk membawa leads ke conveyor satunya, di mana conveyor satunya itu di bawahnya sudah dijepit base dan tinggal dipasang dengan menurunkannya. Di sini vir8 kita sudah tahu, vir8 itu set karena lead-nya tadi sudah terdeteksi, jadi dia sudah set, jadi tidak ada problem sama sekali.
dan dia akan melanjutkan ke CNC tone 6 selama 1 detik, CNC tone 6 1 detik delay-nya. Kita akan mengset picker 1Z lagi, karena picker 1Z itu untuk menurunkan lengan dan untuk menurunkan leads itu ke atas base dan dipasang. Delay selama 1 detik lagi untuk pemasangannya, dan dia akan mengaktifkan vir 6. Vir 6 aktif, dia akan mereset vir 5 yang atas tadi agar tidak terjadi interupsi apapun. Dia akan mereset vir 8 ini untuk tambahan tidak ada interupsi apapun. Dia akan mereset picker 1G karena tadi masih dipegang oleh picker X dan Z-nya. Picker 1G berfungsi untuk melepas barang leads agar dapat terpasang di base di bawahnya tadi. Dia akan mereset picker 1Z, artinya lengannya tadi yang ke bawah akan dikeataskan lagi ke atas. Dia akan mereset clamp green base-nya tadi yang terjepit, dia akan melepaskan dengan reset yang tadi kita set saat sensor green lead-nya sudah terdeteksi, dan dia akan mengset clamp green lash. Jadi jepitannya itu tidak hanya menjepit, dia juga bisa naik untuk membolehkan barang jadi ini lewat ke assembly line yang selanjutnya. Kemudian CNC tone 8 selama 1 detik, dia akan mereset picker 1X. Picker 1X ini tadi masih di posisi atas, tadi masih di posisi direntangkan, sekarang akan dikembalikan posisi default. Dan kemudian clamp gauge-nya tadi, jepitannya tadi kan kita ke ataskan untuk membolehkan barang jadi itu lewat. Nah, kita reset agar barang jadi tersebut bisa tetap agar jepitan tersebut bisa kembali ke bawah untuk menjepit barang selanjutnya. Kemudian mereset vir 6 agar proses ini selesai dan bisa dimulai lagi. Untuk yang bawah tidak terlalu berbeda, namun perbedaannya adalah bagian bawah sini. Jadi kan tugasnya dia adalah untuk menumpuk barang jadi menjadi dia atau 4. Nah, di situ dibutuhkan counter untuk menghitung bahwa barang yang telah dimasukkan ke dalam box tadi itu 3 atau 4 buah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah setelah delay di sini, terdapat delay di sini, keluaran yang menuju picker X kita ambil untuk dihitung di CTU. CTU itu counter up, jadi menghitung ke atas. Counter up CTU di sini. Nah, jika sudah terhitung sebanyak 4 kali, untuk mengeset berapa banyaknya di PV, di sini saya tulis 4. Jika sudah terhitung 4 kali, dia akan hidup dan menyalakan conveyor PCK ini, dan dia akan melanjutkan ke rel yang kanan. Conveyor PCK ini untuk mengaktifkan conveyor di bawah box di mana tempat barang-barang jadi itu sudah ada, jadi dia akan aktif dan mengantarkan box itu ke storage sorting center. Nah, tapi kan sudah dihitung 4 kali, kita harus meresetnya agar dia bisa menghitung ulang. Di sini, setelah box tersebut diajukan ke storage sorting center, akan terdapat sensor, di mana jika sensor itu terdetek, dia akan mereset counter up ini ke posisi semula atau posisi 0 agar dia bisa menghitung dari awal lagi. Seperti itu untuk program 0. Kemudian akan kami lanjutkan ke program warehouse. Ya, kita akan melanjutkan ke penjelasan program warehouse. Program warehouse ini berguna untuk memanajemen warehouse system di Factory I/O. Oke. Jadi untuk memulai, kita mulai dari kanan atas ini, terdapat sensor STRT, sensor dan stop. Kita mulai dari sensor STRT. Nah, sebelum dia masuk ke warehouse sorting center, akan terdapat sensor. Sensor ini berguna untuk apa? Berguna untuk mengaktifkan load conveyor dan entry conveyor. Jadi entry conveyor itu adalah conveyor sebelum di conveyor yang bawahnya itu terdapat lubang untuk bisa warehouse-nya itu mengambil barangnya. Entry conveyor itu ya yang ada lubangnya tadi, yang ada lubangnya tadi untuk bisa diambil. Nah, terus untuk bisa diambil, barang tersebut harus berhenti di posisi yang spesifik. Nah, posisi tersebut akan
bukan. Dan conveyor tersebut akan mati di posisi tersebut jika sensor yang ini dari factory I/O aktif dan akan mereset load conveyor dan entry conveyor. Jadi conveyor yang tadi aktif ini kita matiin semuanya. Nah, kemudian jika sensor itu aktif, dia akan mengaktifkan vir1. Vir1 ini dia akan di bawah ini, vir1 ini dia akan mengalirkan listrik ke ton 7. Ton 7 itu mempunyai timer selama 4400 milisecond sebelum vir10 diaktifkan. Nah, selanjutnya bukan di sebelah kanan ini, tapi di sebelah kiri sini. Jadi sebelah kiri ini tersebar vir1. Nah, vir1 ini yang sudah tahu kita aktif gara-gara sensor ini, dia akan mengaktifkan kiri. Kiri itu untuk apa? Kiri itu agar lengan untuk mengambil barang di storage sorting centernya tersebut direnggangkan. Nah, itu butuh waktu sekitar 1500 detik. Jadi kita kasih delay di sini 1500 milisecond. Maaf, bukan detik, milisecond. Kemudian dia akan mengaktifkan angkat S set jadi 1, dia akan mengangkat. Nah, lengan tadi sudah kita renggangkan. Nah, setelah kita renggangkan, lengan tersebut akan kita angkat untuk mengambil bar box-nya tersebut yang kita dapatkan dari assembly line. Kita kasih di sini delay selama 1500 detik. Ini karena proses mengangkat butuh waktu segini. Dan kita akan mereset kiri yang tadi kita renggangkan, kita balikan ke posisi default agar bisa dibawa ke rak-nya yang kita pilih. Dan kita akan mengaktifkan vir2. vir2 sudah aktif. Dia akan masuk ke timer ini juga sama, harus ada delay-nya. Kemudian dia akan mereset vir1 di atas agar tidak ada interupsi sama sekali. Kemudian dia akan mengaktifkan vir3 menjadi set. vir3 akan kita jelaskan nanti. Kita akan menjelaskan ini dulu. Dia akan mengset counter up di sini. Nah, counter up ini untuk apa? Dalam warehouse terdapat sekitar 54 rak. Nah, 54 rak tersebut, 54 rak tersebut, counter up ini berfungsi untuk memilih rak mana yang akan dimasukkan. Karena tidak mungkin jika rak 1 itu sudah kita masukkan lagi. Nah, counter up ini berfungsi untuk memastikan bahwa jika rak ini sudah dipakai, dia akan langsung berlanjut ke rak selanjutnya. Tidak memasukkan rak ini ke tidak memasukkan barang ini ke rak 1 lagi, begitu. Karena ada 54 rak, kita masukkan PV-nya 54 rak. Nah, hasil dari counter up tadi ini, kita nanti akan masukkan ke target, dan kita digital display. Tinggal display untuk melihatkan ini barang ini akan ke rak ini. Nah, targetnya itu nanti akan menjadi masukan di factory I/O-nya. Dia harus memilih rak keberapa, kemudian dia rak keberapa, dan untuk queue-nya kita lanjutkan ke rel selanjutnya karena tidak digunakan untuk apapun saat ini. Kemudian kita tahu jika vir3 aktif, namun dia belum bisa mengaktifkan ladder diagram di kanan ini karena vir10 bisa aktif. Jadi bagaimana vir10 bisa aktif? Kita kembali ke kanan sini. X dan Z, apakah fungsinya ini? Jadi saat warehouse aktif, warehouse aktif mencari rak-nya tersebut, dia akan mengaktifkan X dan Z. Nah, namun karena di sini kontaknya ini memiliki sifat N, artinya dia akan mengalirkan listrik saat tidak ada inputan lagi. Jadi, saat warehouse sorting center-nya mencari rak yang belum ada isinya dari yang berdasarkan counter sebelumnya, dia akan mengaktifkan kontak ini, kontak X dan Z. Namun, kontak X dan Z ini belum akan mengalirkan listrik hingga inputan tadi yang dari factory I/O tersebut mati, sehingga saat inputan dari factory I/O itu mati, dia akan mengalirkan listrik ke vir block X, dan dia akan mengalirkan listrik ke vir block Z ini. Nah, di sini X langsung saja kita masukkan ke vir block X, namun di N kita membutuhkan yang namanya counter up terlebih dahulu sebanyak 2.
dan kita masukkan ke Zn lagi. Kenapa? Karena saat mengaktifkan warehouse sorting center, dia akan value Z-nya itu akan menjadi 1. Nah, karena kita tidak ingin value Z-nya menjadi 1, kita membutuhkan counter up ini agar terdapat perhitungan dari Z dan dari start, dari Z dan dari start, dari Z dan dari start agar Z itu value-nya tidak menjadi 1, menjadi 0 begitu. Nah, setelah itu dia akan mengaktifkan vir block Z. Di sini dia akan mengaktifkan kontak yang bernama vir block Z dan vir block X, dan dia akan memasukkan ke N. Ini untuk apa? Ini untuk memastikan bahwa inputan X dan Z tadi itu hidup. Jika memastikan keduanya hidup. Nah, jika keduanya sudah hidup, artinya warehouse sorting center itu telah menemukan posisi rak yang masih kosong. Kemudian, jika keduanya sudah hidup, dia akan mengaktifkan vir 10 dan mereset vir block Z dan X menjadi posisi semula. Nah, kita kembali ke bagian kiri ini. Vir 3 tadi kita sudah mengetahui kalau dia hidup. Nah, vir 10, karena yang di kanan ini sudah terpuaskan parameternya, dia akan mengaktifkan vir 10. Keduanya yang sudah aktif, dia akan melanjutkan ke kanan. Nah, kita tahu tadi kiri itu untuk meregangkan tangan dari warehouse sorting center, namun kiri itu meregangkan warehouse sorting center ke sebelah kiri. Kalau yang kanan artinya dia akan merenggangkan posisi lengan sorting center ke sebelah kanan. Kenapa? Karena berlawanan arahnya. Jika kita lihat factory I/O yang sebelumnya, bisa kita lihat bahwa barang datang dari satu sisi, namun dia menyimpannya di sisi lainnya. Jadi untuk menyimpannya kita renggangkan ke sebelah kanan. Ada delay 1500 milisecond. Nah, angkat tadi karena barang itu masih kita angkat, akan kita reset. Nah, saat kita reset, renggang tersebut akan turun dan barang tersebut akan ditaruhkan ke rak warehouse yang sudah disediakan. Dan dia akan mengaktifkan vir 4. Vir 4 tersebut aktif, masuk ke delay selama 1000 milisecond. Dia akan mereset kanan, tangan yang direnggangkan tadi kita balikkan ke posisi default. Kita akan mereset vir 3 dan vir 4. Vir 3 tadi yang di atas ini dan vir 4 yang di sebelah sini agar tidak terjadi interupsi. Kemudian secara bersamaan yang di atas vir 3, vir 10 ini secara bersamaan vir 10 akan aktif dan dia akan delay selama 4500 second. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya yang di atas ini tadi untuk meletakkan barang ke raknya. Nah, yang bawah ini dia akan menunggu selama 4500 milisecond agar yang atas ini selesai. Nah, karena yang di atas hanya membutuhkan sekitar 2500, 4500 seharusnya yang atas ini sudah selesai sebelum timer di bawah ini habis. Nah, saat timer di bawah ini habis, dia akan masuk ke sini. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kita tahu bahwa rak yang ada di warehouse ini adalah sebanyak 54. Namun, untuk kembali ke posisi mula, masukkan ke dalam warehouse sorting center itu bukan 0, namun 55. Jika kita masukkan value 55 ke warehouse sorting center, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, jadi di sini jika ada inputan, dia akan memiliki masukan yaitu target dan memiliki masukan 55. Fungsi add ini adalah menjadikan target ini menjadi 55. Nah, artinya nanti targetnya otomatis menjadi 55. Nah, saat targetnya itu menjadi 55, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, namun saat ke posisi semula dan nantinya jika di CTU 0 atas ini mendapatkan inputan lagi, dia akan mereset targetnya ke angka yang selanjutnya berdasarkan counter up yang di atas. Jadi terdapat gilir-giliran antara add dan CTU di atas ini.
Namun yang bawah ini hanya untuk membalikan posisi warehouse sorting center ke posisi semula. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan melanjutkan ke program bernama Conveyor-Z. Ya, ini adalah program dari Conveyor-Z. Jadi Conveyor-Z itu adalah program yang sangat simple. Jadi Conveyor-Z itu hanya berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan conveyor yang tidak memiliki peran krusial pada dua program yang sebelumnya. Jadi di factory IO kita terdapat banyak conveyor dan itu harus diaktifkan satu-satu. Untuk cara mengaktifkannya itu sangatlah gampang. Pertama, kita mendapatkan inputan dari factory IO-nya berupa start button dan stop button. Dia akan mengset vir 1 atau mereset vir 1. Nah, mengset dan mereset vir 1-nya ini akan memanipulasi vir 1 tersebut ini. Nah, jika vir 1 set, dia akan aktif dan mengalirkan listrik ke semua conveyor ini. Dan untuk mematikannya, kita akan menekan button stop button di sini, dan dia akan mereset vir 1 agar vir 1 lepas dan aliran listrik ke semua conveyor ini mati. Hanya seperti itu untuk kode Conveyor-Z. Langsung saja kita ke res0. Res0 ini bukan program, namun harus ada agar project OpenPLC Editor kita dapat berjalan. Pertama, di atas ini terdapat start dan stop. Kelasnya global, bool, location, EX100.0, EX100.1. Kita tahu bahwa start and stop digunakan di ketiga program kita, yaitu program 0, warehouse, dan Conveyor-Z. Nah, agar semuanya sama, inputan dari factory IO-nya, kita masukkan start button dan stop button ke dalam kelas global agar bisa dipakai ke semua program. Tabnya bool dan lokasinya gini. Dan lokasinya ada EX100.0 dan 100.1. Nah, saat sudah di-set di sini, bisa kita lihat start dan stop button di sini kelasnya eksternal. Artinya apa? Artinya kita mengambil input start dan stop dari res0. Nah, setelah kita ambil dari res0, kita bisa langsung gunakan ke program kita. Jadi kita bisa membuat banyak program tanpa masalah adanya lag, adanya kebanyakan program dalam satu program atau lain-lainnya. Kemudian teks. Teks ini penting karena apa? Karena pada defaultnya teks ini hanya teks 0 dengan triggering cyclic, intervalnya 20 milisecond dan priority-nya 0. Ini artinya apa? Artinya teks 0 artinya yang akan dijalankan oleh OpenPLC runtime itu hanya teks 0 jika hanya ada teks 0 saja. Namun jika ada teks selanjutnya, OpenPLC runtime akan menjalankan teks 0, teks 1, dan teks 2. Nah, kemudian kita assign nih di instances. Untuk instansi yang satu, kita akan menjalankan program 0, dan itu akan menjadi teks yang pertama, teks 0, yang akan dijalankan. Kemudian, untuk instansi kedua, itu yang warehouse di sini. Warehouse, untuk program warehouse yang kedua ini, sebagai teks 1. Dan untuk instansi kedua, yaitu Conveyor-Z, dan dia akan menjadi teks kedua di program ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar kita punya berbagai program, banyak program, lebih dari satu, jadi bisa sebanyak mungkin, asal spesifikasinya memadai. Jadi kita bisa membuat berbagai program jika misalnya sudah terlalu banyak description di sini dan kita butuh program baru agar untuk membuat ladder diagram untuk alat yang selanjutnya lebih mudah tanpa harus menggantungkan satu program seperti itu. Ya, untuk penjelasan programnya mungkin sampai sini saja. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.